Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Microphone. Mahasiswa ingin kabar ringan, obrolan penuh humor, dan opini ngangenin edukatif. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh kami, tim jurnalistik Polkes Baya, bareng aku, Febriska Maya, sebagai host untuk beberapa menit ke depan. Jadi, di sini kita bakal ngobrol santai, penuh cerita, tapi tetap ngena nih, apalagi buat temen-temen mahasiswa yang lagi jungkir balik ngerjain laporan praktikum, tugas teori, ataupun yang lagi kegiatan di luar kampus. Dan pastinya kita tuh paham bahwa ngerjain tugas itu emang wajib, tapi teman-teman jangan lupa bahwa ngerawat diri juga merupakan tanggung jawab kita semua. So, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi dilema buat teman-teman mahasiswa, yaitu tugas kuliah versus self-care, harus milih yang mana? Gimana sih caranya produktif tapi tetap memperhatikan kesehatan mental kita? Dan yang pasti aku nggak sendirian nih di sini. Ada dua narasumber kece yang pastinya akan sangat relate dengan topik kita kali ini. Bisa kita sapa dulu. Halo Kak Indah dan Kak Winnie. Halo Maya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih ya baik seperti biasanya. Baik, Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang sebenarnya yang lebih serius lagi, aku boleh nggak sih minta tolong buat Kak Indah dan Kak Winnie buat men-spill sedikit tentang diri kalian masing-masing. Boleh kan? Boleh banget dong. Boleh. Dimulai dari Kak Indah dulu mungkin. Mungkin kalau dari aku sendiri itu pribadinya tuh lebih ke apa ya? Aku sebenarnya karena di semester 3 ini banyak kegiatan, jadi aku sedikit kesusahan untuk mengatur waktu karena di prodi juga sibuk, di organisasi juga lebih sibuk, jadinya aku sedikit bingung. Tapi mau nggak mau aku tetap harus ada tanggung jawab buat time management itu juga. Oh iya benar. Kalau Kak Winnie gimana? Ya kurang lebih sama ya. Aku sama Indah kan dari prodi yang sama ya, prodi D3. Prodi D3 itu kan emang juga dia lebih banyak praktiknya ya, Iya, juga bener. lebih cepet juga Iya, dari iya. STR gitu. Terus ya jadi kami akhir-akhir ini lagi banyak banget kegiatan di prodi D3. Karena kami juga persiapan mau praktik lapangan juga sih. Oh, jadi begitu. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal kesibukan di prodi nih. Kalau boleh tahu, kalian berdua tuh dari prodi apa aja sih? Ya, jadi kami berdua tuh dari prodi D3 Keperawatan Sutomo. Atas Tomo. Oh, sama ya dua-duanya. Iya, sama. Oke. Nah, oke, kita udah kenalan, udah tahu nih kesibukan masing-masing apa. Jadi, jawaban kakak ini sebenarnya tuh sangat nyambung dengan obrolan kita kali ini, karena kita akan membahas time management dan juga gimana sih cara kita mensiasati kalau kita tuh sebenarnya udah capek, tapi kita juga nggak boleh memaksakan diri sendiri, iya kan? Betul banget. Nah, pastinya pengalaman-pengalaman di kampus itu nggak lepas dari yang kita alami saat ini. Jadi boleh nggak sih aku dikasih tahu pengalaman-pengalaman yang paling seru, dan kalau boleh nih yang nggak serunya juga di-spill sedikit. Oh, boleh. Ini dari nggak serunya atau serunya dulu nih? Mungkin dari serunya dulu kali ya. Kalau dari serunya dari prodi kami itu kemarin kita sempat ada acara, ada proker dari Hima, yaitu Kemah Bakti ya. Itu menurut kami seru sekaligus bikin pengalaman baru di Benar. hidup kami di masa perkuliahan ini. Karena di mana itu kita sewaktu Kemah Bakti itu kita bukan hanya pengabdian masyarakat, tapi juga kami juga Ada malam keakraban. ya ada malam keakraban, Api unggun. ya, dan seperti itu. Oh, jadi itu satu prodi di 3 keperawatan ya. Benar. Dan itu kalau boleh tahu berapa hari sih? Dan di mana? Untuk kisaran harinya tuh 3 hari. Dan kemarin kita Kemah Bakti di daerah Jombang, di Sukoiber, desa Sukoiber. Oh, wow. Kalau untuk yang nggak serunya boleh dikasih tahu nggak sih? Ya, kalau dari aku sih mungkin kalau serunya itu
ya seperti Indah tadi, di prodi aku tuh banyak banget kegiatan, kayak Bener. kegiatan kema bakti Iya, itu sibuk seru banget ya sih banget, keperawatan iya. tuh emang. Kalau nggak serunya tuh ya mungkin kalau mahasiswa keperawatan juga salah satunya itu ya mungkin kayak praktiknya itu kan, kayak apalagi kita juga waktu di semester 1 itu kan masih teori aja ya, Iya, terus bener. masuk di semester 2 tuh kayak udah mulai praktik. Nah itu tuh kayak dari kita semua mahasiswa keperawatan tuh kayak deg-degan banget pertama kali kita kayak itu mencoba praktik gitu, seperti masang Apalagi yang infus, waktu praktik injeksi Iya. antar teman itu Iya. kan langsung ke Iya, kita manusia praktik ya. ke manusia Oh, iya, antar Kita teman. takutnya benar. tuh salah tusuk Benar. atau apa gitu Itu kan, kayak- takutnya jadi malpraktik juga. Nah. Jadi itu sedikit was-was juga Iya. sih. Juga tugasnya itu banyak banget. Iya, tapi makalah PPT. tapi overall seru banget sih Iya, keperawatan. padahal seru ya jadi. Banget. Nah, dari cerita seru ini kita tuh bisa kebayang sih bagaimana tantangan dan hektiknya mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan ya kan. Iya. Jadi pas banget kita harus pindah ke segmen berikutnya, yaitu yang topik yang sebenarnya. Nah, oke, tadi kita udah kenalan dan kesepil dikit nih cerita-cerita Kakak Indah dan Kak Winnie. Sekarang kita akan masuk ke tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa aktif, khususnya di bidang kesehatan, ya nggak sih Kak? Benar banget. Nah, jujur aja beda banget nggak sih kerasanya mahasiswa kesehatan tuh ada laporan praktikum, jurnal, belum lagi kalau tugas teori ataupun ada tiba-tiba praktik kerja lapangan gitu kan. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi sekarang ataupun ke depannya. Jadi boleh nggak sih dari Kak Indah dulu mungkin men-spill hari yang paling sibuknya tuh hari apa aja? Mungkin kalau hari yang paling sibuk dari aku sendiri ya, sebenarnya ini adalah hari-hari sibukku, dimana nanti sore itu aku lanjut latihan padus buat persiapan hari upacara pramuka besok tanggal 14 Agustus gitu. Dan untuk tantangan selanjutnya bagi mahasiswa aktif itu kan kita kemarin habis KRS-an dan sudah keluar tuh IPK kita ya. Dan ya IPK aku sendiri tuh turun. Nah itu mungkin bisa menjadi tantangan buat aku ke depannya, gimana buat naikin IPK, dimana kan di semester ini semakin berat karena Iya, ada betul. PKL itu tadi. Jadi walaupun sibuk tetap harus bisa membagi waktu buat ngurusin IPK, ngurusin organisasi gitu. Jadi time management tuh bener-bener penting banget nih ya. Penting But banget. kalau Kak Winnie, ya kan Kak Winnie, Iya bener? betul Kak Winnie. Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama ya buat GHC ini kan kita nanti sore itu ada latihan juga buat persiapan jadi petugas paduan suara di hari ulang tahun Pramuka Provinsi Jatim juga kan. Terus juga di prodi itu kayak yang aku bilang tadi, prodiku ini lagi semester 3 ini benar-benar lagi sibuk-sibuknya juga ya. Dan ditambah aku tuh juga kalau aku tuh PJMK praktikum gitu Iya, ya. betul. Jadi kayak aku ini kayak ibaratnya itu yang udah siap-siap duluan nih. Kalau yang lain kan masih nanti ya praktiknya. Kalau yang PJMK tuh biasanya udah nyiapin duluan Iya, gitu. betul. Gimana gitu. Terus kayak juga prodi aku tuh lagi banyak banget eventnya. Abis ini prodi aku juga mau ada event Jalan 17-an Sehat nggak ya. Iya bener banget. Jadi sama kayak lomba-lomba kebetulan gitu. Agustusan ini kan pasti banyak peringatan juga Iya, ya. betul. Masih banyak Bener lomba, banget. banyak kayak apa ya, kegiatan di luar kampus yang pastinya tuh nggak melulu soal teori, ya Betul. kan. Nah, boleh nggak sih nge-spill kayak gimana sih cara nyiasatin buat kalian tuh waktunya tuh nggak tabrakan gitu loh. Kalau dari aku sendiri biar waktunya nggak tabrakan itu mungkin kita sebisa mungkin untuk membagi diri. Maksudnya bukan membelah diri ya, tapi semisal di jam yang sama itu ada kegiatan yang bertabrakan, mungkin kita bagi waktu. Misal di podcast ini aku cuman bisa 15 menit, terus aku langsung pindah lagi ke event yang satunya gitu. Kalau dari aku sendiri kayak gitu sih. Kalau dari aku itu kalau prinsipku itu kita skala prioritas sih. Sama kita lihat juga kita itu
kadang kan kita kalau misalnya 15 menit juga tuh kadang kayak malah nggak maksimal gitu. Iya, betul sih. Kita lihat aja sih, semisal kita ada 2 acara nih, kita di acara satunya ini kita sebagai apa, di acara satunya kita sebagai apa gitu. Jadi kita skala prioritas aja, di mana kita lebih penting mungkin kita bisa utamanya itu dulu, tapi tetap nggak meninggalkan banget yang satunya, kita tetap berpartisipasi walaupun nggak seaktif di yang satunya gitu. Jadi istilahnya kayak diwakilkan dulu Iya, nih, kalau bisa, aku emang nggak bisa betul. gitu ya. Walaupun nggak lepas tangan banget Iya, juga, pastinya nggak boleh. Itu sih. Mau izin nambahin, tapi kalau buat matkul gitu pasti kita Oh, dahuluin. bener Prioritas sih. matkul lah. Heeh. Karena soalnya kalau kita nggak ngedahuluin matkul kan, ya kita di sini ngapain Iya, gitu. betul. Tujuan utama kita kan di sini juga Betul, kuliah kuliah, kan. bener kita banget. harus dahuluin matkul itu tadi. Sebenarnya sangat-sangat relate ya, kayaknya hampir semua mahasiswa kayak gitu nggak sih, Bener apalagi banget. yang ikut organisasi gitu. Benar. Terus Sibuk kalian tuh banget. tipe-tipe yang kalau udah capek nih sebenarnya langsung dilibas semua, atau kayak ya udah aku mau istirahat dulu gitu. Kalau aku tergantung kondisi juga sih. Kadang aku tuh pernah aku izin cerita sedikit ya. Oke, boleh. Jadi kemarin malam itu benar-benar hektik, belum ngurus. Jadi sebelumnya kita berdua itu juga ikut UKM paduan suara, dan kita lagi ngurusin event hari upacara pramuka juga, yang dimana tuh kita harus nyiapin bis, harus nyiapin ruangan buat latihan, harus nyiapin konsum, terus dana buat bayar pelatihnya. Itu kan benar-benar chaos, dan dimana aku sendiri di sini sebagai ketua UKM yang harus menghandle semuanya ya, walaupun bisa di backup tapi kan tetap aja masih ada yang ganjal gitu kan. Jadi kemarin itu aku sempat benar-benar hektik sampai aku pengen punya waktu sendiri. Jadi aku tuh biasanya sholat kalau lagi sholat maghrib itu aku ngajak bareng sama teman-teman. Cuman kemarin itu aku benar-benar capek, jadi aku sholatnya sendiri, kayak benar-benar khusyuk banget gitu. Curhat ke Allah ya jadi jatuhnya. Langsung ke pusatnya gitu. Jadi emang jadi ketua UKM tuh bebannya berat banget gak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi namanya juga tanggung jawab, mau nggak mau kita harus tetap jalanin. Kalau Kak Winnie di mana? Kalau aku tipenya itu tergantung juga ya. Kadang tugas kita itu ada yang masih nyantai deadline-nya, ada juga yang deadline-nya itu kayak mepet-mepet. Nah, Iya. kebetulan di prodi kita itu ya deadline-nya itu Ya, kayak tahu sendiri lah. benar-benar mepet gitu ya. Jadi kita tuh kadang pingin istirahat itu kayak ini, kalau aku istirahat tugasnya nggak selesai Iya. gitu. Jadi kadang itu kita malah lebih ke maksa diri ya. Iya, Akhirnya tuh kayak lebih ke maksa diri, tapi ya emang ya namanya juga perkuliahan ya, apalagi juga kita ada kegiatan di luar juga gitu. Pernah gak sih maksa diri tuh sampai yang bener-bener tumbang banget? Untuk sejauh ini alhamdulillah belum sih, jangan sampai ya. Karena banyak juga kegiatannya, nanti kalau kita tumbang siapa lagi, makin numpuk. Iya, mungkin benar sih. Kalau aku sendiri sebenarnya pernah sih, itu bener-bener kayak sampai yang demam tinggi gitu ya, karena itu tugas prodi juga, UKM juga, kegiatan organisasi juga gitu. Terus juga kan dari prodiku tuh juga banyak pengabdian masyarakatnya gitu. Jadi itu kayak benar-benar tumbang gitu. Nanti mungkin kalau udah tumbang gitu baru harus istirahat ya, padahal sebenarnya tuh harusnya jangan sampai tumbang gitu. Bener istirahatnya sih. tuh gitu. Nah, bener banget, dari sini kelihatan kan time management dan energi itu sangat-sangat penting. Nah, ngomong-ngomong soal energi, sebenarnya itu nyambung banget ke segmen berikutnya. Kapan sih kita sadar kalau tubuh kita tuh udah ada warning nih buat istirahat? Nah, sebenarnya sering banget gak sih kita tuh ngerasa kayak udahlah stop aja dulu, udahlah kita istirahat dulu, aku udah capek, aku udah gak kuat nerusin ini. Tapi kita tuh kayak tetap memaksakan diri. Nah, menurut Kak Indah sama Kak Winnie, kapan sih seharusnya kayak kita ngerasa ya udah, oke, stop di sini, jangan diterusin lagi. Kalau diterusin malah nggak maksimal. Ada nggak sih kayak kapan atau tanda-tandanya gitu? Kalau aku sejauh ini sih masih belum ya, tapi mungkin tadi malam tuh aku sempat ngerasa capek banget gara-gara kan kalau
lagi latihan itu pasti berdiri dan itu sedikit lama, jadinya tuh bener-bener capek. Tapi kalau misalnya aku ngestop pun sudah nggak bisa apa ya, karena waktunya sendiri juga udah mepet, jadi mau nggak mau ya balik lagi sih, tetap dikuat-kuatin gitu. Jadi lebih kayak ya udah kita paksa dulu aja Ya. sampai yang bener-bener oke aku mau stop dulu. Iya, tapi sebenarnya tuh tidak disarankan Nggak sih, baik karena juga nggak sih, baik ya. juga buat tubuh kita. Kalau Kak Vini sendiri kan Kak Vini ikut UKM, ikut organisasi juga, dan pastinya di prodi juga lebih sibuk kan semester ini. Benar. Kalau dari aku sebenarnya kalau misal waktu kita mengerjakan sesuatu kita masih minat, itu berarti kita lanjutin aja. Tapi kalau kita udah mulai ngerasa bosen atau mungkin namanya kalau kita udah ngerasa kayak nggak enak badan, atau sebenarnya jangan nunggu nggak enak badan ya, kita harus dari awal tuh udah ngasih tahu ke diri kita. Misalnya kan ada 24 jam ya sehari, itu kita bisa tata aja nanti kuliah itu berapa jam, itu berapa jam buat dilanjutin organisasi, berapa jam nugas, istirahat juga harus berapa jam gitu sih kalau dari aku. Jadi lebih ke planner gitu. Iya benar, ya. harus ada plannya sih. Nah pernah nggak sih kayak udahlah aku males, tapi sebenarnya tuh tugasnya masih numpuk banget. Iya. Ada nggak sih kayak momen-momen yang rasa kayak gitu? Dan cara Pasti ada. ngelawannya tuh kayak gimana sih? Kalau aku karena deadline-nya udah mepet sih, baru langsung sat-set dikerjain. Motivasi gitu ya, motivasi gara-gara udah Motivasi mepet. banget, karena kalau deadline-nya mepet, kalau kita Mau nggak mau. ngerjain, iya. Apalagi kalau dosennya udah nyuruh, kalau misalnya lebih dari jam ini nggak akan diterima, itu kita langsung itu sigap udah buat ngerjain. semuanya langsung lupa semua rasa Ya, sakitnya. pokoknya Kayak selesai nggak selesai selesai, dikumpulkan. benar. Asa sakit dirasain waktu udah selesai ya Betul. mestinya. Iya. Nah terus ada nggak sih tips buat kayak supaya lebih peka sama sinyal diri sendiri? Mungkin tips dari Kak Indah dulu. Kalau aku supaya lebih peka buat diri sendiri itu kita tetap jaga pola makan sih. Kan aku sendiri juga kalau lagi ada kegiatan gitu pasti jarang makan dulu, Iya, kayak benar sih. makan di sana aja deh. Tapi sebisa mungkin buat kalian orang-orang yang di luar sana itu mungkin bawa bekal atau sebisa mungkin makan dulu di rumah gitu. Karena soalnya kalau udah sampai tempat kegiatan tuh pasti nggak sempet makan, Iya, pasti bener bakal banget. lupa kan. Betul. Udah tidak nafsu makan. Kalau Kak Feni sendiri? Kalau dari aku cara ngenalin itu ya kita kan udah tahu sendiri ya diri kita sendiri. Iya, Kayak bener. kalau misalnya kita itu tipe yang nggak bisa nih kalau misalnya kayak lihat laptop nih, misal kayak kita kalau lihat laptop itu kita nggak bisa lebih dari 2 jam aja tuh kayak udah matanya tuh udah Pusing gitu pusing ya. itu berarti kayak kita kedepannya harus lebih planning. Berarti ini tugasnya ini gimana caranya Betul. aku sebelum 2 jam itu harus selesai, karena aku sendiri nggak bisa kalau dipaksa lebih dari 2 jam duduk terus, mata juga sakit gitu sih. Bener sih. Jadi tips and trick dari Kak Indah dan Kak Queen itu sangat-sangat membantu kita kali ini biar kita tuh lebih tertata dan nggak cuma leha-leha doang di kosan ataupun di asrama mungkin ya. Nah oke, ini mungkin segmen yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, tips and trick dari narasumber kita gimana cara time management supaya kita tuh nggak ketabrakan nggak sih waktunya. Terus kalian tuh tipe yang pakai kayak sticky notes atau time planning atau mungkin cuma feeling aja nih? Kalau dari aku sama seperti katanya Queen tadi, aku pakai planning sama juga feeling juga sih. Feeling juga. Iya, dua-duanya. Ya kalau dari aku time planning sih itu kayak benar-benar aku kadang bahkan catat di kalender kayak gimana. Ya benar itu juga. Benar gitu. Aku sampai kayak punya kertas itu aku tempel di kosku ya, kayak ini waktunya apa, hal-hal penting yang tetap wajib dilakuin kayak gimana planningnya gitu biar nggak lupa juga gitu. Terus ngomong-ngomong soal planning nih, kan ada nggak sih kayak dimana saatnya tuh kita butuh reward buat diri kita sendiri, kita butuh kayak me time, itu masuk ke time planningnya atau ya udah terserah kita kapan harinya itu? Kalau aku sih lebih ke terserah kita, karena aku sendiri juga
jarang me time ya. Aku keluar sama teman-teman itu menurutku udah kayak udah anggapannya udah refreshing gitu. Udah nggak perlu me time. Mungkin me time bisa di kamar tiktokan sampai malam gitu sih kalau aku. Kalau dari aku tuh karena aku kadang kan suka lupa ya, kayak Iya. kalau udah kegiatan tuh kayak diterabas terus gitu, lupa me time. Itu jadi aku kayak kadang bikin jadwal kalau weekend tuh bener-bener yang kayak kalau udah dari awal nggak ada kegiatan tuh bener-bener udah nggak mau diganggu ya. Kalau ada kegiatan dadakan tuh tolak pokoknya itu berarti udah waktunya me time itu. Udah waktunya me Udah time. benar udah waktunya me time. Berarti kalau Kak Indah kan lebih ke kayak sama temen-temen ya. Kalau Iya. aku ini tuh lebih ke ya udah aku mau ada waktu berdiri aku sendiri Bener. gitu. Dua kepribadian yang agak berbeda jauh ya ini. Iya sih. Terus kalau untuk self reward nih, boleh nggak sih kayak direkomendasiin ke teman-teman self rewardnya tuh apa aja? Mungkin kalau dari aku self rewardnya mungkin belanja skincare atau baju atau check out di Shopee kayak gitu-gitu aja sih. Sangat cewek banget sih. Ya karena umumnya cewek pasti ya kayak gitu. Kalau lihat yang pink lucu-lucu Iya. check out terus masuk keranjang beli, udah tiba-tiba udah ada paket di rumah Kayak bagus dikit impulsif gitu Iya. ya. Kalau aku sama sih sebenarnya juga suka check out ya, kayak ngurangin stres gitu check out tuh. Terus aku tuh kan K-popers banget ya. Oh, K-popers garis keras nih. Benar. Jadi kayak kalau me time itu ya berarti kita nonton drakor Oh, iya, gitu, betul. nonton bias kita itu kayak itu bener-bener itu sih self reward. Soalnya apa? Karena aku kegiatannya kan udah sering banget sama teman-teman. Iya, Kadang betul. di sela kegiatan tuh juga udah keluar sama teman-teman. Jadi ya kalau aku lagi free itu aku bener-bener butuh me time yang aku sendiri sih gitu. Kalau aku. Kalau kayak pergi ke tempat-tempat yang kalian suka itu pernah nggak sih kayak buat self rewardnya atau tempat ngopi cantik gitu mungkin? Kalau aku ya karena aku jarang me time, mungkin aku kalau pergi ke tempat-tempat itu sama teman ataupun sama pacar itu mungkin semuanya itu sih suka semua tempat Iya bener. asalkan sama mereka gitu. Iya. Kalau aku tipe yang me time, tapi kalau keluar aku nggak berani sih sendiri. Jadi kalau keluar tetap sama Tetap sama teman-teman teman-teman, ya. Dan ya. aku juga nggak pilih-pilih yang tempat gitu. Pokoknya ya keluar sama teman-teman di mana aja Udah seneng boleh, kok. benar. Lebih ke orangnya ya. Iya, sih, bener. bener banget. Apalagi ya Indah ada cowok gitu gak sih? Itu support system banget. Iya banget sih itu. Nah, terakhir nih, ada nggak sih kayak kegiatan yang bener-bener kalian jaga setiap hari supaya planning kalian tuh nggak berubah? Ada nggak kira-kira? Untuk kegiatan setiap hari biar planningnya nggak berubah itu ya tetap terutama tuh sholat nggak sih, kita balik lagi. Masya Allah banget sih ini soal. ya walaupun aku sendiri juga kadang ada yang bolong-bolong, tapi sebisa mungkin itu kalau ada waktu luang ya harus meluangkan waktu sih, karena itu juga kewajiban, pasti ya harus kita kembali lagi kepada Tuhan gitu. Kalau Kak Winnie sendiri? Ya tetap yang utama sholat ya jelas. Terus kalau dari aku tuh semuanya penting ya, makanya aku tuh punya planning, aku tulis misal kayak kalau misalnya waktu kuliah tuh berapa jam kuliah, waktunya kuliah, berapa jam waktunya bersih-bersih kos Iya, nih bener. misal, berapa jam waktunya belajar, berapa jam waktunya ngelanjutin ngerjain tugas organisasi. Itu semuanya nggak boleh ada yang kelewatan karena emang sehari-hari ya seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin ada daftar terus ditempel Bener, di aku- kamar kos gitu ya? Ya, aku pakai gitu sih emang. Oh, kayak biar- gitu emang? Iya, aku tempel di lemari gitu biar nggak lupa ini waktunya apa yang belum aku kerjain hari ini gitu. Oke. Nah ternyata tuh bahagia tuh nggak harus mahal ya kan? Kita bareng teman-teman, bareng orang tersayang itu sudah bahagia kan? Benar. Dan yang penting tuh konsisten sama kenal dengan diri sendiri. Wah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Episode perdana ini mengingatkan kita bahwa tugas itu memang penting, tapi diri sendiri juga nggak kalah penting. Makasih banyak buat Kak Indah dan Kak Weni atas waktunya, sudah menyempatkan diri buat kesini kenalan sama kita tim jurnalis. Dan tips and trick nya pasti sangat-sangat membantu kita, mungkin juga akan membantu teman-teman mahasiswa yang di sana yang lagi nonton kali ini.
Nah, sangat terbukti jadi mahasiswa kesehatan itu emang berat kalau kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Bener banget. Bener banget. Mungkin dari Kak Indah atau Kak Hueni ada yang mau ditambahkan atau mungkin mau mengingatkan teman-teman nih? Oh ya, dari aku dulu ya. Buat teman-teman di luar sana, walaupun kalian punya tanggung jawab dari organisasi, kuliah atau apapun, tapi jangan lupa tanggung jawab ke diri sendiri itu lebih penting. Karena kalau kita nggak tanggung jawab buat diri sendiri, gimana kita mau tanggung jawab ke apa yang mau kita kerjakan nanti gitu. Kata-kata hari ini ya. Kalau dari aku, jangan lupa jaga diri sendiri juga. Bisa Betul. dimulai dari hal kecil. Jaga makan makanan yang bergizi, pola tidurnya dijaga. Karena kalau bukan kita yang jaga diri kita sendiri, siapa lagi yang mau jagain kita kan? Iya, betul. Nggak mungkin kita juga mau dijagain orang lain Iya, kan. bener banget. Mungkin dari Kak Indah atau Kak Hueni mau promosi soal GHC dulu, boleh? Oh ya, baik. Sebelumnya kita berdua kan juga ikut UKM Kita Husada Choir Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bagi kalian yang ingin bergabung di UKM Kita Husada Choir, silahkan join UKM kita, tapi untuk periode selanjutnya. Mungkin bisa jargon GHC dulu. Oh, boleh, apakah boleh. berkenan ya? Boleh. Gimana nih? Jadi nanti Maya ikutin kami ya. Oke. Jadi jargonnya itu berbeda suara, satu mahakarya gitu. Oke, berbeda suara, satu mahakarya. Oke, Benar. Jadi bisa kalau nih. Aku bilang Kita Husada Choir, berbeda suara, satu mahakarya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Kita Husada Choir, Berbeda suara, satu mahakarya. Dan terima kasih Kak Indah dan Kak Hueni. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Mikrofon. Karena mahasiswa butuh didengerin suara hatinya. Jangan lupa, sibuk boleh, stres terus jangan. Jaga fisik, jaga mental. Tetap semangat. Sampai jumpa.